Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Sulistiawati, NPM 192151014 dari kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang diagram Venn. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah standar kompetensi mengenai diagram Venn, kompetensi dasar, tujuan dari pembelajaran, juga materi dan latihan soal. Standar kompetensi. Standar kompetensi yang akan kita bahas mengenai diagram Venn yaitu menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. Lanjut, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya melakukan operasi irisan, gabungan, kurang atau difference, dan komplement pada himpunan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian diagram Venn, siswa dapat mengerti dan memahami himpunan, siswa dapat memahami dan mempraktekkan cara menggambar diagram Venn, siswa dapat memahami dan membedakan bentuk-bentuk diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Selanjutnya kita ke materi diagram Venn. Nah, diagram Venn ini akan membahas beberapa, yaitu pengertian diagram Venn. Yang kedua adalah himpunan. Yang ketiga adalah cara membuat diagram Venn. Yang keempat yaitu bentuk diagram Venn. Yang kelima, hubungan antara himpunan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara himpunan dalam sekelompok objek yang memiliki kesamaan nilai atau jumlah. Selanjutnya, himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek yang dapat diartikan dengan jelas. Jadi, himpunan itu jelas ya, tidak mengandung atau ambigu, tidak mengandung hal lain. Contohnya, pakaian yang digunakan hari ini adalah satu himpunan yang mencakup topi, baju, celana. Dapat ditulis, jadi pakaian yang digunakan hari ini kita misalkan dengan A, kemudian topi, baju, dan celananya itu kita pakai kurung kurawal. Jadi bisa kita tulis A sama dengan kurung kurawal, topi, baju, dan juga celana. Contoh yang lainnya misalkan bilangan prima. Bilangan prima ini kita misalkan dengan P. Bilangan prima kan 2, 3, 5, dan seterusnya. Jadi untuk himpunan ini tidak boleh ambigu. Misalkan yang ambigu itu dari kelas 2019A yang berwajah cantik. Nah, kan itu cantik itu relatif ya. Jadi itu tidak termasuk kepada himpunan. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu cara membuat diagram Venn. Nah, agar lebih mudah cara penerapan untuk membuat diagram Venn-nya, kita ada contoh yaitu semesta, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan juga A, anggotanya 1, 3, dan 5. Nah, cara pertamanya yaitu himpunan semesta dalam diagram Venn ditampilkan dalam bentuk persegi panjang. Nah, seperti ini. Ada persegi panjang dan tulisan S. Nah, selanjutnya setiap himpunan yang disampaikan akan diuraikan dengan lingkaran atau kurva tertutup seperti ini. Nah, kita misalkan si lingkarannya itu dengan A. Lanjut, yang ketiga adalah setiap anggota himpunan diwakili oleh titik. Nah, seperti ini kan tadi semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga anggota A-nya itu 1, 3, dan 5.
Nah, seperti ini. Selanjutnya, bentuk diagram pen. Bentuk diagram pen ini yang pertama himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu bentuknya seperti ini. Jadi, di dalam lingkaran A ini ada lingkaran B. Jadi, ini disebutnya lingkaran bagian. Selanjutnya, himpunan jumlah sama. Jadi, himpunan jumlah sama itu A sama dengan B. Jadi, himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, yang ketiga adalah himpunan potong. Jadi, himpunan potong itu di anggota A dan di anggota B ada yang sama. Jadi, disebut himpunan berpotongan. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Jadi, himpunan saling lepas itu antara anggota A dan juga anggota B tidak ada yang sama. Jadi, itu disebut dengan himpunan saling lepas. Hubungan antara himpunan. Hubungan antara himpunan yang pertama adalah gabungan. Nah, lambangnya yaitu bentuknya seperti U. Gabungan himpunan A dan B atau A gabung B adalah jumlah anggotanya ditetapkan ke A atau anggota himpunan B atau keduanya. Nah, ini adalah ilustrasi dari gabungan. Jadi ada lingkaran A, lingkaran B. Nah, ini gabungan antara A dan B. Nah, contoh soalnya misalkan diketahui semestanya anggotanya A, B, C, D, dan E. Anggota A misalkan A, B, D, dan anggota B, C, dan D. Dan ditanyakan A gabung B. Nah, pada gambar kita sudah mengetahui bahwa A gabung B adalah A, B, D, dan C. Jadi jawabannya A gabung B adalah A, B, C, dan D. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Karena cara pertama ini menggunakan diagram pen. Sedangkan cara yang kedua, cara yang kedua ini tidak menggunakan diagram pen. Kan ditanyakan A gabung B, maka berarti kan A gabung B itu anggota A sama anggota B digabung ya. Berarti A, B, D, karena D ada juga di anggota B, berarti satu lagi yaitu C. Jadi jawaban A gabung B adalah A, B, C, dan D. Yang kedua yaitu irisan. Nah, lambang dari irisan ini yaitu seperti huruf N. Bagian dari himpunan A dan B atau A iris B adalah himpunan yang anggotanya termasuk dalam himpunan A dan himpunan B. Nah, ini adalah merupakan ilustrasi dari irisan. Ada himpunan A, himpunan B yang saling berpotongan. Nah, ini merupakan dari irisan tersebut, A iris B. Contoh soalnya misalkan diketahui, seperti soal yang tadi, diketahui semestanya yaitu anggota A, B, C, D, dan E. Dan anggota dari A, B, dan D. Anggota dari B yaitu C dan D. Ditanyakan A iris B. Nah, kita lihat, kita sudah mengetahui nih irisan ini. Jadi jawabannya adalah A iris B adalah D. Nah, ini merupakan cara yang pertama karena menggunakan diagram pen. Cara yang kedua tanpa menggunakan diagram pen. Ditanyakan itu A iris B. Berarti kan anggota A sama anggota B itu anggotanya yang sama, A iris B itu. Kan di anggota A ada D ya, A, B, D, dan di B anggotanya C dan D. Nah, ada yang sama nih D-nya ya.
D-nya sama, berarti A iris B itu D. Yang ketiga yaitu komplement. Nah, komplement ini bisa ditulis dengan C di atas. Himpunan tambahan A atau A komplement adalah jumlah yang anggotanya adalah himpunan universal tetapi bukan anggota himpunan A. Nah, jadi kan A komplement itu anggota yang bukan selain dari himpunan anggota A ya, yang warna ini. Oke. Contoh soalnya, misalkan diketahui semestanya yaitu A, B, C dan himpunan A-nya itu A dan B. Ditanyakan nih A komplement. Kita lihat. Nah, di sini dengan jelas ya, selain dari himpunan A, berarti kan C. Jadi jawabannya A komplement sama dengan C. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Cara kedua, tanpa menggunakan diagram Venn. Nah, kita bisa lihat di sini anggota A-nya itu A dan B, sedangkan semestanya itu A, B, dan C. A komplement itu anggota A, intinya semesta kecuali anggota A. Di sini kan semesta kecuali anggota A-nya itu A dan B. Berarti A komplement sama dengan C. Lanjut. Yang keempat yaitu selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota A yang merupakan anggota B, atau bisa ditulis A dikurangi B. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini merupakan A dikurangi B. Nah, selisih juga bisa dibalik ya. Jadi misalkan B dikurangi A. Jadi yang berwarna ininya itu akan ada di B. Nah, irisan ini bukan termasuk dalam A dikurangi B. Misalkan contoh soal. Contoh soalnya diketahui semesta yang seperti tadi A, B, C, D, E dan himpunan A, B, D dan himpunan B, C, dan D. Ditanyakan A dikurangi B. Nah, A dikurangi B, lihat yang berwarna ini adanya juga A dan B. Jadi jawaban A dikurangi B adalah A, B. Nah, ini merupakan cara yang pertama menggunakan diagram Venn, sedangkan cara yang kedua tanpa menggunakan diagram Venn. Nah, kan ditanyakan itu A dikurangi B ya. A dikurangi B itu berarti hanya anggota A tanpa adanya anggota B ya. Di sini kan anggota A-nya itu A, B, D dan anggota B-nya itu C dan D. Nah, di sini ada yang sama enggak? Anggota A dan anggota B, ternyata di sini ada yang sama D ya. Berarti A dikurangi B itu A dan B ya. Selanjutnya latihan soal. Nah, latihan soal ini terdiri dari 2 soal. Yang nomor pertama terdapat diagram Venn. Pertanyaannya itu tentukan A gabung B, A iris B, A dikurangi B, A komplement dan B komplement. Sedangkan yang nomor 2-nya diketahui semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan A 3, 5, 6, 7, himpunan B 1, 3, 4, 5. Tentukan gabungan A dan B. Jadi yang ditanyakannya A gabung B. Silakan kalian kerjakan latihan soal pembahasan. Jadi di sini kita akan membahas soal latihan yang tadi. Yang nomor pertama yang terdapat diagram Venn. Yang nomor A ditanyakan A gabung B. Jadi kan kalau A gabung B itu himpunan A dan himpunan B itu digabung. Jadi
A gabung B itu isinya adalah P, R, S, U, W, Y, T, dan Z. Kemudian yang poin B adalah A iris B. Perhatikan kalau A iris B itu seperti yang tadi, anggota himpunan A dan himpunan B yang sama ya, yang terdapat anggota yang sama. Berarti kan yang ini. Berarti A iris B adalah U dan W. Yang C, A dikurangi B, atau ini termasuk ke dalam selisih. Jadi kalau selisih itu anggota A kecuali anggota B, jadi anggota A doang. A dikurangi B adalah P, R, dan S. Sedangkan poin D itu A komplement, berarti A komplement itu kecuali anggota A. Berarti A komplement adalah Q, X, P, U, W, Y, T, dan Z. Yang E, B komplement berarti kecuali anggota B. Jadi B komplement adalah Q, X, P, R, S, U, dan W. Selanjutnya nomor 2, diketahui semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan A-nya itu 3, 5, 6, 7, dan himpunan B-nya itu 1, 3, 4, dan 5. Tentukan gabungan A dan B. Perhatikan A gabung B. Jadi himpunan A digabung himpunan B. Nah, di sini kita lihat di himpunan A itu 3, 5, 6, 7. Nah, ini ada 3, di himpunan B juga ada 3, dan di himpunan A itu ada 5, dan di himpunan B itu ada 5. Jadi A gabung B itu 3, di himpunan B juga ada, berarti kita tulis 3, 5, 6, 7, 1, dan 4. Jadi A gabung B adalah 3, 5, 6, 7, 1, dan 4. Sekian penjelasan mengenai diagram Venn. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.